Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila, saya semester 3 kelas 3D Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme, model dan strategi belajar mengajar dosen pengampu Dr. Ahmad Iwanul Mutakin MPDI. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian teori behaviorisme menurut para tokoh. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori behaviorisme menurut para tokoh. Pengertian teori behaviorisme menurut para tokoh. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespons stimulus dari lingkungan. Pendekatan behavioris berfokus pada membimbing pembelajar menjadi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam keseharian secara langsung maupun tidak, kita tentu mengalami proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang dialami di kehidupan sehari-hari ini diterapkan teori behavioristik. Yang kedua yaitu teori ini menyangkut pada tingkah laku seorang sebagai bentuk hasil belajar yang diterimanya. Teori ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Gegne dan Berliner dalam buku berjudul Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran yang disusun oleh Dr. Gus Narib Wahab MPD, Rosnawati SPD MPD. Juga disebutkan bahwa teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gegne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik kemudian berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan pembelajaran. Aliran ini kemudian dikenal sebagai aliran behaviorisme. Tertulis dalam buku tersebut bahwa terdapat beberapa jenis teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme. Dari ketiga teori tersebut, teori behavioristik adalah teori pembelajaran yang paling tua. Yang ketiga yaitu, meski banyak yang menganggap teori ini sebagai teori lama yang ketinggalan zaman, teori behavioristik masih banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu tokoh-tokoh teori behaviorisme. Yang pertama yaitu Vladimir M. Bakhterev. Teori behaviorisme yang ketiga adalah Bakhterev. Dia menerima gelarnya dari Akademi Kesehatan Militer St. Petersburg pada tahun 1881. Dia menuntut ilmu di Universitas Leipzig bersama Wundt, mengambil mata kuliah tambahan di Berlin dan juga Paris, dan kembali ke Rusia untuk mengajar di Universitas Kazan sebagai dosen penyakit mental. Pada tahun 1893, dia ditunjuk sebagai pimpinan bagian penyakit mental dan syaraf di Akademi Kesehatan Militer. Pada tahun 1907, dia mendirikan Physiological Institute yang kini mengabadikannya namanya. Bakhterev dan Pavlov menjadi musuh setelah Pavlov menerbitkan ulasan negatif terhadap salah satu buku Bakhterev. Dia meninggal dunia pada tahun 1927 karena penyakit setilin yang divonis menderita paranoia. Dicurigai bahwa Stalin meracuni Bakhterev sebagai balas dendam terhadap vonis yang dijatuhkan kepadanya. Pokok pemikiran tokoh behaviorisme Bakhterev. Minat Bakhterev adalah pengondisian respon motorik. Dia menerapkan prinsip-prinsip pengondisian Pavlov pada otot. Penemuan utamanya adalah refleks terasosiasi. Dia menemukan bahwa gerakan refleksi dapat terjadi tidak hanya karena stimulus tak terkondisi, tetapi juga stimulusi yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Yang kedua yaitu John B. Watson. Di sini adalah tokoh behavioristik yaitu John B. Watson. Pokok
pemikiran tokoh behaviorisme menurut Jason B. Watson yaitu psikologi harus membatasi dirinya untuk fokus hanya pada ilmu-ilmu dan studi yang sifatnya objektif. Bagi Watson, metode behaviorisme adalah satu sebagai observasi dengan atau tanpa sifatnya menggunakan alat. Yang kedua yaitu metode-metode pengujian. Yang ketiga metode laporan verbal. Keempat yaitu metode refleksi terkondisi. Pokok kajian behaviorisme adalah unsur-unsur perilaku, yakni gerakan muskular tubuh dan sekresi kelenjar. Menurut Watson, respon bersifat eksplisit dan implisit. Respon eksplisit tampak nyata dan dapat diobservasi secara langsung. Respon implisit seperti gerakan-gerakan di dalam organ sekresi kelenjar dan impuls saraf terjadi di dalam tubuh organisme. Sama halnya dengan respon, stimuli juga dapat bersifat sederhana maupun kompleks. Gelombang cahaya yang menyentuh pupil adalah sebuah stimuli sederhana. Tokoh behaviorisme yang ketiga yaitu William McDougall. Tokoh behaviorisme ini yaitu dia adalah tokoh yang sangat kuat menentang Watson, seorang psikolog asal Inggris yang datang ke Amerika. Dia terkenal dengan teori instiknya. Dia adalah pendukung gerakan-gerakan yang tidak populer. Bahkan banyak pers Amerika yang sering mencelanya. McDougall dihina di dalam komunitas psikologi karena mengkritik behaviorisme pada tahun 1920. Pokok pemikiran dari tokoh behaviorisme oleh Dougal yaitu mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri membentuk pikiran dan tindakan. Watson menolak pemikiran ini dan keduanya berselisih bukan hanya dalam persoalan ini, tetapi juga dalam beberapa persoalan lainnya. McDougall setuju mengenai data perilaku yang diberikan Watson adalah fokus yang benar untuk riset psikolog, tetapi menurut pendapatnya, data tentang kesadaran juga tak dapat dilepaskan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penerapan teori behavioristik dalam kehidupan sehari-hari atau belajar mengajar. Yang pertama yaitu adanya kedisiplinan yang dilakukan terhadap peserta didik yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Yang kedua yaitu adanya sanksi yang diberikan kepada seorang karyawan baik berupa teguran atau bahkan surat peringatan. Yang ketiga yaitu adanya penertiban dan peringatan berupa surat tilang dari polisi terhadap pengguna jalan yang tidak memenuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Yang keempat yaitu adanya pemberian sanksi sosial berupa pengucilan terhadap masyarakat yang dianggap telah bertindak menyimpang dari budaya dan norma sosial yang berlaku di suatu daerah. Tujuan penerapan pembelajaran dari teori behavioristik yaitu menekankan pada penambahan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu pengertian teori konstruktivisme menurut tokoh. Yang pertama yaitu secara umum, pengertian teori konstruktivis yaitu memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kalian penelitian atau lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme menurut Abimanyu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Yang ketiga yaitu berbeda dengan pendapat Muslich yang memandang teori konstruktivisme adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Yang keempat yaitu menurut tokoh Tabrani,
Teori konstruktivisme merupakan teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Sebab lewat ruang dan kesempatan inilah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara, dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi dan mereka. Yang kelima yaitu tidak jauh berbeda dengan pendapat segala tentang teori konstruktivisme. Menurutnya, teori konstruktivisme adalah landasan seorang berpikir tentang banyak hal yang sesuai dengan pendekatan kontekstual. Jadi pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan melalui proses. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tokoh-tokoh teori konstruktivisme. Yang pertama ada Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner banyak memberikan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan tersebut. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Yang kedua yaitu John Dewey. John berpendapat bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran tersebut mengajukan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Yang ketiga yaitu Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya, pengalaman anak. Setelah itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme adalah pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator atau moderator. Selanjutnya yaitu penerapan teori konstruktivisme dalam belajar mengajar. Salah satu contohnya yaitu seorang guru biologi mengajak siswanya membuktikan apa benar buatin adalah salah satu bas spesial. Sespesial apa buatin sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh dari teori konstruktivisme dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran teori konstruktivisme yaitu yang pertama merangsang berpikir inovatif, yang kedua mampu meningkatkan pengetahuan, yang ketiga yaitu menemukan hal-hal baru, dan yang keempat yaitu membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.